Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Latifah, mahasiswa PPG kategori 2 PPKN Universitas Syiah Kuala. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap, baca kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian periksa dulu kerapihan seragamnya, pakaiannya sudah rapi atau belum? Sudah. Kemudian keluarkan buku tulis dan pulpennya. Sudah. Selanjutnya, silakan kalian periksa di sekitar tempat duduk kalian apakah ada sampah. Tidak ada ya. Kelas ini sudah menjaga kebersihan dengan baik. Kemudian Ibu cek dulu, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Selanjutnya Ibu tanya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Silakan Abel. Pengaruh positif dan negatif menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Pengaruh positif dan negatif menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ya. Masih ingat kan ya minggu kemarin itu? Selanjutnya kita nanti akan melanjutkannya dengan materi yang baru. Sebelumnya Ibu minta kalian perhatikan. Ibu akan menayangkan video motivasi. Silakan kalian simak baik-baik. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab. Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Itulah video motivasi. Ada yang kenal kan siapa yang ada di dalam video tersebut? Kenal ya? Nah ini adalah Mbak Najwa Shihab, yaitu seorang aktivis ya. Apa tadi yang diberikan oleh Mbak Najwa Shihab pesannya? Motivasi tentang masa depan ada di tangan anak muda ya. Apalagi di era yang serba digital. Nah kita kan sekarang sedang mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat relevan apa yang dikatakan Mbak Najwa Shihab dengan apa yang kita pelajari hari ini ya. Intinya kalianlah pemegang masa depan itu ya. Selanjutnya gambaran manfaat untuk mempelajari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat meminimalisir
masalah-masalah yang terjadi akibat dari pengaruh kemajuan impact ya. Minggu kemarin kan sudah tahu ya positif dan negatifnya. Nah, kita di sini dengan menerapkannya, kita akan meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dan tentu saja hal-hal positif yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu membangun sikap tanggung jawab dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan iptek ya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus tahu kepanjangan dari iptek itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya ini ada 6. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang sikap tanggung jawab menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Keempat, menentukan sikap tanggung jawab menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Kelima, menyajikan hasil identifikasi sikap tanggung jawab menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil proyek tentang sikap tanggung jawab menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Ya. Baik. Selanjutnya, untuk teknik penilaian seperti biasa, Ibu menggunakan 3 aspek ya. Satu aspek sikap, sikapnya ada sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, aspek pengetahuan, nanti pretest dan posttest. Dan yang ketiga, aspek keterampilan, bagaimana kalian menyajikan hasil karya berupa presentasinya. Selanjutnya, Ibu minta silakan kalian buka HP-nya, buka grup WA kelas. Di sana Ibu sudah mengirimkan link Google Form untuk melaksanakan pretest. Sudah siap? Sudah. Ibu beri waktu 4 menit cukup ya untuk 5 soal pretest. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah selesai dan ini adalah hasilnya ya. Ada di angka 20 sampai ke 80 ya. Nah, tidak apa-apa tadi yang mendapatkan nilai masih kecil, tidak apa-apa ya. Karena ini adalah pretest untuk mengukur bagaimana kemampuan pengetahuan kalian sebelum pembelajaran. Nanti pas di posttest harus ada kenaikan ya, di hari akan ada kenaikan. Selanjutnya, perhatikan kembali ya ke papan tulisnya. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Silakan kalian simak baik-baik. Siapkan pertanyaan dan tanggapan nanti setelah video selesai. Ya. Polri berhasil mengungkap 4 kasus kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kasus tersebut antara lain kasus pornografi wanita dan anak di bawah umur, penipuan penjualan online, dan kasus isu SARA di media sosial. Tersangka kasus pornografi anak di dunia maya dengan tersangka berinisial IS. IS memanfaatkan foto wanita atau anak di bawah umur tanpa busana, lalu mengunggahnya ke situs yang diakses masyarakat umum. Kasus penjualan online melibatkan 3 orang tersangka. Modus para pelaku adalah menjual biji plastik yang ternyata hanyalah sampah. Kasus berikut, tersangka berinisial HP melakukan kejahatan berbau SARA yang berpotensi menebarkan kebencian. Dengan menggunakan akun Instagram bernama Muslim Cyber 1, kemudian merekayasa cek palsu antara Kapolri dan Kadif Humas Polda Metro Jaya. Yang mengandung unsur pornografi, jadi toples maupun seluruhnya tanpa busana, wanita dan anak-anak. Kemudian
ini ditaruh di website yang didesain oleh yang bersangkutan. Sudah selesai ya videonya. Sekarang Ibu minta ada yang bertanya dan menanggapi. Yang ingin bertanya dan menanggapi silakan angkat tangannya dan berdiri. Izin menanggapi video tersebut. Ada beberapa kasus cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya seperti kasus penipuan penjualan online, pornografi, dan kasus isu sara berupa ujaran kebencian di media sosial. Terus sekalian tadi dijelaskan mengenai beberapa kasus kejahatan di dunia maya ya yang ada atau yang sudah terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada yang ingin bertanya terkait video tersebut? Silakan Pak. Izin bertanya soal video tersebut, bagaimana contoh sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan iptek yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana contoh sikap tanggung jawab itu tulis dulu ya. Bagaimana contoh sikap tanggung jawab dalam menghadapi tekniknya? Tanggapan dan pertanyaan yang bagus dari Isara dan Diva. Jawabannya nanti akan dijawab di sesi selanjutnya ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi dasar terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan dan pengaruh kemajuan iptek ya. Pengembangan atau pemanfaatan pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, karena kita adalah negara yang memiliki ideologi satu, yaitu apa? Pancasila. Pancasila, ideologi kita adalah Pancasila, maka kita mengacu pada yang namanya Pancasila ya dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek ya. Selanjutnya kita juga ada yang namanya landasan konstitusional kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ibu minta kalian sudah membentuk kelompok. Sudah siap kelompoknya? Sudah ya. Kelompoknya terdiri dari 5 orang ya. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Di sini Ibu akan membagi kelompok 1 yaitu sikap tanggung jawab terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, kelompok 2 di bidang ekonomi, kelompok 3 di bidang sosial budaya, dan kelompok 4 di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan ya. Baik, ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 4, kelompok 3, 2, dan 1. Silakan dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka? Dilihat di petunjuk belajar, bagian petunjuk belajar. Ya, halaman 3. Silakan kalau Ibu minta bacakan oleh Ina Gin. Sini. Apa tugasnya? Yaitu membuat. Mari kita membuat poster bertemakan membangun sikap tanggung jawab dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Jadi adalah proyeknya itu berupa Poster. Di sini kita akan membuat sebuah proyek, yaitu membuat poster dengan tema membangun sikap tanggung jawab dalam menghadapi pengembangan dan pemanfaatan kemajuan iptek ya. Kemudian disertai dengan teks eksposisi. Teks eksposisi itu teks yang berupa ajakan ya. Jadi ajakan nanti untuk dijadikan sebuah caption di media sosial. Selanjutnya, Ibu minta silakan Isaro bacakan alat dan bahannya apa saja. Tablet sekolah, aplikasi Canva, gambar-gambar pendukung. Baik ya, ada 3 alat dan bahannya, yaitu pertama tablet sekolah sudah dipegang semua? Sudah. Aplikasi Canva ada di dalamnya ya, dan gambar-gambar pendukung nanti untuk dibuat dalam poster. Selanjutnya ya, silakan kalian membuat proyeknya diawali dengan menyusun jadwal pelaksanaan proyek ya, seperti biasa. Silakan dimulai dari sekarang.
selesai satu hari ya, waktu pelaksanaan hari ini dan selesai juga hari ini ya Bu. Tulis ya di sini proyeknya, waktu proyek. Ibu beri waktu untuk pembuatan posternya, ya kalian cukup waktu 20 menit saja. Sudah menuliskan jadwalnya? Sudah. Sekarang kalian tulis identifikasi sikap tanggung jawab dalam menghadapi pengembangan dan pemanfaatan kemajuan iptek, ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Diidentifikasi sikap tanggung jawab yang seperti apa yang seharusnya ada dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek. Silakan kalian dibagi-bagi tugasnya ya, tiap individu dibagi tugasnya. Jadi kalian bisa efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas. Sudah selesai identifikasinya? Kalau sudah selesai silakan dilanjutkan ke pembuatan posternya ya, yang memeriksa kemajuan proyeknya. Periksa ya aktivitas kalian selama melakukan proyek. Silakan apabila ada kesulitan kalian dalam mengerjakan proyeknya boleh ditanyakan ke ibu ya. Kita bersama memecahkan masalahnya. Baik, waktu kalian mengerjakan proyek sudah selesai ya. Sekarang persiapkan untuk mempresentasikan hasil tugasnya ya. Seperti biasa, presentasinya itu secara bergantian, secara berkelompok ya. Dimulai dari kelompok mana dulu yang mau maju duluan? Saya akan kelompok 3.
tentang poster membangun sikap tanggung jawab dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Di sini ada poster tentang sikap tanggung jawab terhadap kemajuan iptek. Ayo kita pertahankan karakter dan kebudayaan Indonesia di negara kita. Sini ada baju kebarat-baratan atau westernisasi dan baju adat kita Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan kebudayaan kita. Dan apa saja sih kebudayaan yang ada di Jawa Barat? Berikut adalah ciri khas dari Jawa Barat. Ada kebaya Sunda di pakaian adat dan makanan, ada sorabi dan tarian jaipongan. Dan rumah adat ada rumah adat panggung. Identifikasi dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah budaya manusia, maka sudah seharusnya mengembangkan iptek juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya. Dengan kata lain, menjadi hubungan timbal baik, nilai-nilai budaya mempengaruhi iptek dan iptek mempengaruhi nilai-nilai budaya. Maka sudah seharusnya proses pengembangan iptek jangan sampai melanggar nilai-nilai budaya. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Silakan pada Arisma. Bagaimana perilaku yang harus dilakukan pelajar dalam kehidupan di sekolah untuk menghadapi pengaruh iptek? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Risma. Sekolah dapat membuat aturan yang bijak terhadap pengguna teknologi smartphone, seperti peserta didik oleh menggunakan HP untuk kegiatan pembelajaran dengan pengawasan guru yang berhubungan serta keperluan yang sangat penting. Para pelajar bisa berlomba-lomba untuk bisa menciptakan inovasi dan kreativitas dalam perkembangan teknologi serta sebagai peluang untuk membuka usaha. Pelajar dengan mudah mengakses semua informasi dari ilmu pengetahuan baru, menjadi media belajar yang mengasihkan dan tidak menonton, serta pelajar dapat melakukan perkembangan terhadap hasil temuan riset dan penelitian. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Sosial budaya sangat harus untuk dikembangkan agar tidak punah dan tidak diklaim oleh negara lain. Siap, tepuk tangan untuk Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya presentasi dari kelompok 3 aspek sosial budaya ya. Presentasi sudah bagus ya. Kalau kita betul sekali apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Dan ini adalah penguatan dari Ibu ya, betul bahwa sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek itu harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya ya. Jadi pengembangan iptek itu untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kemudian untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sikap tanggung jawab dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan negara. Dan ini poster hasil kami. Semangat Jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi bela negara belajar. Contohnya disiplin, rajin, dan hidup rukun. Ada beberapa sikap tanggung jawab terhadap pengaruh iptek, perkembangan maupun kemajuan iptek di bidang hukum. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan negara lain. Kedua, mendeteksi dini adanya tindakan kejahatan. Tiga, tidak melakukan sabotase atau spionase. Keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan militer. Lima, peningkatan teknologi satelit. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Saya izin bertanya, bagaimana sikap tanggung jawab yang harus dilakukan masyarakat dalam menghadapi pengaruh iptek secara hukum? Izin menjawab, sikap tanggung jawab yang harus dilakukan masyarakat
hukum, yaitu 1. Menggunakan iptek secara bijak agar tidak menimbulkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun orang lain, serta tidak melawan hukum yang berlaku. 2. Memperlihatkan ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Bergotong royong dan bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar menciptakan internet yang sehat dan bermanfaat. 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin meningkatkan pengawasan mengenai aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan pengembangan dan pemanfaatan iptek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster tentang membangun sikap tanggung jawab dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Berikut posternya. Saya bangga menggunakan produk lokal. Dengan menggunakan produk lokal, negeri akan memperlihatkan rasa cinta dan syukur terhadap negara Indonesia. Identifikasi sikap tanggung jawab di bidang ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi yang dihasilkan dapat mendukung dalam kegiatan ekonomi agar simbiosis mutualisme antara pembangunan iptek dengan pembangunan ekonomi dapat terbentuk. Berikut contoh sikap tanggung jawab di bidang ekonomi. 1. Menciptakan dan mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan. 2. Melakukan dan menumbuhkan peningkatan daya saing. 3. Mencintai produk dan barang lokal di dalam negeri. 4. Silakan jika ada yang mau bertanya. Apa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi? Saya izin menjawab pertanyaan dari Malika. Bisa dilakukan pemerintah dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Meningkatkan sistem keamanan digital. 2. Meningkatkan sistem verifikasi identitas digital. 3. Menegakkan dan meningkatkan performa undang-undang dan perlindungan konsumen terhadap pembelajaran secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang sikap tanggung jawab dalam kemajuan iptek di bidang politik. Berikut hasil poster dari kelompok kami. Stop hoax atau berita bohong. Cara agar tidak pengaruh berita hoax. 1. Cek sumber informasi atau berita. 2. Cek kelengkapan informasi. 3. Hati-hati dengan judul provokatif. 4. Jangan asal share. 5. Periksa keaslian foto dan video. Identifikasi sikap tanggung jawab dalam kemajuan iptek di bidang politik, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan atau mengambil isu yang tidak benar atau menghujat, terutama dalam masalah politik. Berpegang teguh pada Pancasila. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, bagaimana cara membedakan mana berita asli dan berita palsu? Izin menjawab pertanyaan dari Nur Aisyah. Caranya yaitu 1. Periksa judulnya. Berita hoax seringkali memiliki judul dengan maksud menyudutkan atau memfitnah suatu pihak. 2. Perhatikan nama dan situs. Berita hoax yang berasal dari domain blog yang tidak resmi biasanya meragukan dan keasliannya dan patut dipertanyakan. 3. Cek foto dan video. 4. Periksa fakta. Berita yang terpercaya adalah yang berasal dari organisasi atau institut resmi. 5. Periksa keaslian dengan aplikasi. Bisa menggunakan aplikasi bernama Hoax Analyzer dan Copycat. Kesimpulannya adalah jangan biarkan pikiran kita dan orang lain teracuni dengan berita-berita yang tidak jelas dan tidak terbukti faktanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum
Hal itu didukung dengan bahwa sikap tanggung jawab dan pengembangan iptek kita juga harus memperhatikan nilai guna iptek ya. Apakah iptek itu dapat meringankan masalah manusia ya, dan harus mampu ya menciptakan rasa aman bagi manusia, dapat menjadikan sesuatu lebih efisien dan efektif, kemudian dapat. Sudah selesai semua presentasinya? Sudah. Ibu nilai semuanya hari ini dari kelompok 1 sampai kelompok 4, tepuk tangan untuk semuanya ya. Sekarang ibu minta kalian mengumpulkan yang KPD-nya. LKPD ini ya akan ibu nilai sebagai hasil kalian melaksanakan proyek yang sudah tadi dipresentasikan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah seru? Seru. Apa yang membuat kalian seru dalam pembelajaran hari ini? Membuat poster. Kayak bisa belajar membuat poster. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Bisa mengenali masalah-masalah iptek. Ya, bisa mengenali masalah-masalah iptek ya. Terutama kita harus mengenali apa saja yang harus kita terapkan ya, hal-hal positifnya. Kemudian ya, ibu tampilkan ini adalah hasil proyek atau tugas poster dari kelompok 1. Bagaimana hasilnya? Sudah bagus? Bagus. Sudah bagus ya. Nah, ada yang mau menambahkan ide? Oh, sudah cukup? Cukup. Lanjut, ini dari kelompok ekonomi. Sudah bagus? Sudah. Atau ada yang mau menambahkan? Gambarnya cukup satu saja atau menambahkan? Oh, yang perlu ditambahkan. Oke, perlu ditambahkan gambarnya ya. Produk lokal itu kan banyak ya. Coba selain baju batik, apalagi produk lokal Indonesia? Saru, kebaya ya. Nah, itu adalah produk lokal itu yang dihasilkan oleh industri-industri lokal di Indonesia ya. Silakan jika ada yang ingin memperbaiki atau lebih memperbagus lagi gambarnya, boleh kalian setelah pembelajaran ini kalian lakukan perbaikan ya. Kemudian baru kalian posting di sosial media disertai dengan caption yang sudah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran, adakah yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Rena. Kesimpulannya adalah sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek adalah menggunakannya secara bijak, sehingga tidak meninggalkan kewajiban ataupun merugikan orang lain dan diri sendiri. Seperti 1. Memperhatikan etika pengembangan iptek, 2. Memperhatikan nilai guna iptek, 3. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, 4. Memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya. Rena ya, sudah lengkap, sudah bagus ya. Sekarang kita akan memeriksa kembali tujuan pembelajaran tadi di awal sudah diperlihatkan, apakah sudah dibelajarkan atau belum ya? Ya. Pertama, mensyukuri pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Sudah? Sudah. Kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Sudah? Sudah. Pengetahuannya mengidentifikasi dari berbagai sumber sikap tanggung jawab menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Sudah? Sudah. Kemudian diminta kalian membuka lagi link soal yang tadi digunakan pretest. Silakan kalian isi kembali untuk kita melaksanakan post test ya. Ibu harapkan ada peningkatan pengetahuan dari kalian mengenai sikap tanggung jawab dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek. Rata-rata nilainya adalah 80 ya, artinya kalian sudah mencapai KKM. Ya, sudah mayoritas 80 hasil postesnya, artinya ada peningkatan pengetahuan dari kalian sebelum memulai pembelajaran materi hari ini dan setelah selesainya. Kemudian ibu mau tanya ya, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ibu tanya, kenapa hari ini bisa menyenangkan pembelajarannya? Karena bisa berdiskusi dan belajar membuat poster bagus ya. Kita
ada saling bertukar informasi ya, diskusi, dan kita mempresentasikan hasil tugasnya yaitu berupa poster ya. Selanjutnya ibu menyampaikan materi minggu depan yaitu sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek ya. Jadi kalau hari ini kita sikap tanggung jawab, untuk minggu depan yaitu sikap selektif menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Menutup pembelajaran hari ini, silakan kita tutup lagi dengan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai bisa.